Pro People. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal terkait pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja. Hal-hal terkait dengan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja diatur di dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, di mana disebutkan di sana ada 5 faktor bahaya yang perlu dilakukan pemantauan dan juga pengukuran secara rutin oleh perusahaan. Adapun 5 faktor bahaya yang perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran adalah faktor bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Faktor bahaya fisika berasal dari sumber energi yang dapat membahayakan manusia. Contohnya seperti suhu ekstrim, seperti terlalu panas, terlalu dingin, pencahayaan yang kurang maupun pencahayaan yang berlebihan, faktor bahaya kebisingan, kebisingan lebih dari nilai ambang batas, kemudian getaran, radiasi, sinar UV, dan lain sebagainya. Faktor bahaya fisika perlu untuk dilakukan pengukuran secara rutin oleh ahli K3 lingkungan kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu, paling tidak perusahaan wajib untuk memiliki alat ukur lingkungan kerja seperti yang akan saya tunjukkan berikut ini. Berikut ini adalah alat ukur untuk K3 lingkungan kerja, di mana alat ini sudah 4-in-1, dapat untuk mengukur pencahayaan dengan luxmeter, kemudian ada temperatur meter untuk mengukur suhu, kemudian ada humidity meter untuk mengukur kelembapan, serta ada sound level meter untuk mengukur kebisingan. Untuk luxmeter cukup sederhana cara penggunaannya. Nyalakan alat ini, kemudian pada pilihan menu alat ukur langsung kita geser di bagian lux dan juga kita buka tutup dari luxmeter itu sendiri dan kita arahkan sesuai dengan SNI pengukuran pencahayaan. Selanjutnya, untuk pengukuran temperatur juga sama, kita tinggal geser saja menunya. Kita pindahkan ke arah temperatur, kemudian kita pasang alatan untuk temperatur meternya. Kemudian kita dapat langsung melihat hasilnya. Di sini ada pilihan untuk derajat Celcius ataupun derajat Fahrenheit. Itu nanti tinggal di-adjust saja, tinggal diganti saja pada menu atau tombol select. Kemudian selanjutnya untuk pengukuran humidity atau kelembapan, alat ini sudah dapat mengukur mulai dari kelembapan 25% sampai dengan 95% RH. Ya, hati-hati dengan sensor yang ada di sini untuk pengukuran kelembapan. Kemudian untuk pengukuran kebisingan, sama halnya kita geser pada bagian atau menu kebisingan di sini dengan satuan desibel. Kita juga dapat memilih antara desibel A dan juga desibel C, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk alat ini sudah dapat mengukur kebisingan mulai dari 35 sampai dengan 130 desibel. Oke, pengukuran harus dilakukan secara rutin oleh ahli K3 lingkungan kerja dan juga oleh pihak ketiga terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Setelah dilakukan pengukuran, hasilnya dibandingkan dengan nilai ambang batas yang ada pada tabel atau lampiran Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Apabila ditemukan
nilai yang di bawah nilai ambang batas, maka perlu dilakukan pengendalian sehingga pekerja dapat bekerja secara aman, nyaman, dan juga efisien. Dalam pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, tentu saja peralatan harus selalu dalam kondisi baik. Kemudian yang kedua, personil yang memiliki kompetensi yang cukup sehingga dapat melakukan pengukuran dan pemantauan lingkungan kerja sesuai dengan standar nasional Indonesia yang mengatur terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam GSI.